Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nungki Eka Safitri dengan NIM 857024824. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Terbuka jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Pokjar, Banjar Agung. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Praktikum IPA di Sekolah Dasar yang diampu oleh Bapak Romi Desmara Fendi. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan terkait dengan modul 2 yaitu makhluk hidup dan lingkungannya pada kegiatan praktikum 1 terkait dengan ekosistem dan juga kegiatan praktikum 2 terkait dengan pencemaran lingkungan. Nah, yang pertama saya akan mempraktikkan terkait dengan kegiatan praktikum 1 pada modul 2 yaitu ekosistem. Yang mana di sini saya akan membandingkan terkait dengan ekosistem darat alami dan juga ekosistem darat buatan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktik kali ini yaitu berupa yang pertama seperangkat alat tulis, ini ada pena dan juga buku, kemudian kaca pembesar dan juga lingkungan sekitar. Nah, di sini saya sudah berada pada ekosistem darat alami yaitu di hutan ataupun kebun yang terbengkalai. Suhu yang berada di lokasi ini yaitu 29 derajat Celcius. Kemudian pencahayaannya meskipun di sini banyak-banyak pohon, akan tetapi masih tetap terang dan terpapar sinar matahari secara langsung. Nah, untuk angin di kawasan ini ia semilir-semilir, terlihat ya daunannya sedikit bergoyang, ada juga yang tidak bergoyang karena saya berada di sini di sore hari. Kemudian untuk warna tanah di sini yaitu tanahnya kecoklatan. Nah, saat ini saya sudah berpindah pada ekosistem darat buatan. Di sini saya berada di kebun, yaitu kebun sengon. Suhu udara di sini agak sedikit panas, yaitu 30 derajat Celcius. Adapun pencahayaan di sini terlihat berawan, dia tidak terlalu terang karena di sini mendung ya. Kemudian untuk pencahayaan di kebunnya sendiri ini sedikit redup, akan tetapi masih tetap terkena paparan sinar matahari. Angin di perkebunan ini jika siang hari seperti ini dia sedikit tenang suasananya karena jarang ada angin. Adapun jenis tanah di sini yaitu tanah liat yang berwarna kecoklatan.
selanjutnya yaitu terkait dengan kegiatan praktikum 2, yaitu pencemaran lingkungan, yang mana nantinya akan mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan juga bahan yang digunakan dalam praktikum ini diantaranya itu yang pertama sendok teh, kemudian gelas berjumlah 10 buah, kemudian kertas tisu atau kasas cukupnya, selanjutnya yaitu kertas timah atau bisa diganti dengan kertas marmer yang biasanya digunakan untuk membungkus buku di fotokopian itu, kemudian ada juga mistar atau penggaris, kertas label, dan juga gelas kimia yang berukuran 1 liter atau 1000 ml, air ledeng atau air sumur secukupnya, dan juga deterjen bubuk seberat 1 gram. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu merendam kacang hijau kurang lebih selama 5 atau 10 menit untuk mengetahui kacang hijau yang bagus untuk digunakan. Nah, ini saya sudah mempersiapkan kacang hijau beserta mangkuk sebagai wadah untuk merendam, kemudian diberi air ledeng atau air sumur. Nah, terlihat ya, yang mengapung ini biasanya bibitnya kurang bagus, sedangkan yang di bawah ini yang tenggelam ini biasanya bibitnya bagus. Kemudian ini kita sisihkan dulu selama 5 atau 10 menit akan kita ambil kembali. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melabeli gelas yang akan digunakan untuk praktikum. Nah, di sini saya telah menyiapkan gelas-gelas yang diberi label. Yang besar ini akan ditaruh untuk larutan, kemudian yang depan ini nanti untuk ditaruh kacang hijau. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan larutan. Yang pertama adalah kita isi gelas ini dengan 1 liter air ledeng atau air sumur. Kemudian kita beri deterjen sejumlah 1 sendok teh atau 1 sendok makan. Kemudian kita tuang pada gelas, dikontrol 100%. Ini tersisa 500 ml, selanjutnya kita tambahin lagi airnya sampai penuh lagi, sampai 1 liter lagi. Kemudian kita tuang lagi 500 ml air ini di gelas yang 50%. Selanjutnya kita beri air sumur lagi, sama ya, sampai penuh. Nah, kemudian kita tuang 500 ml di gelas yang 25%. Nah, kita beri lagi air sampai penuh, lakukan hingga selesai sampai ke kontrol. Ini larutan telah selesai dibuat. Langkah selanjutnya yaitu menaruh kertas tisu di gelas-gelas yang telah disiapkan dan diberi label. Kita mulai dari yang 100% ya. Setelah semua gelas telah
telah terisi dengan tisu, kemudian kita ambil kacang hijau yang telah kita rendam kurang lebih selama 5-10 menit. Kemudian kita ambil biji yang tenggelam, itu kita taruh satu-satu sebanyak 10 buah. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita memberi kacang hijau di gelas yang telah disiapkan dengan 100 ml atau kurang lebih 6-7 sendok makan. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu menutup gelas-gelas ini tadi yang telah diberi larutan beserta kacang hijau dengan kertas marmer atau pengganti aluminium foil. Nah, ini seluruh gelas telah tertutup rapat dengan kertas marmer atau aluminium foil sehingga tidak ada cahaya yang masuk. Selanjutnya akan kita amati perkembangannya selama kurang lebih 48 jam. Baiklah, selanjutnya hal yang harus dilakukan yaitu mengukur kacang hijau atau kecambah yang sudah 24 jam menggunakan mister atau penggaris. Nah, ini telah kita cek, kemudian kita ukur satu persatu kacang hijau dan diperoleh hasil sementara pengamatan selama 24 jam. Selanjutnya akan kita amati selama 48 jam. Akan kita tunggu sampai esok. Nah, ini sudah 2 hari atau 48 jam setelah kacang hijau ditaruh di dalam gelas-gelas yang ada di dalam aluminium foil tersebut. Selanjutnya akan kita ukur pertumbuhannya di hari kedua, mulai dari yang gelas kontrol. Baiklah, itu tadi terkait dengan hasil penelitian pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekeliruan baik dalam penyampaian informasi, kemudian pengeditan video, ataupun dalam salah kata. Apabila terdapat kritik dan saran, bisa dituangkan di kolom komentar. Terima kasih.